Apa kabar anak sekalian? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba bapak absen dulu. Afifah ada, Ahmad Ridho ada, Atika ada. Mana Atika? Fauzan, Keisa, Nuria, Panji, Ridho, mana Ridho Rizky, ya. Sandi, Valencia, Zakia, Zakia ada? Oke, ada semua ya? Iya Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, kita akan mencoba mengevaluasi atau mengulas pelajaran yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dan dalilnya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerima dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar tentang iman kepada kitab Allah, kita mengetahui 3 tujuan pembelajaran ini ya. Ada berapa sih rukun iman? Masih ingat? Ada. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, qada dan qadar. Berarti rukun iman kepada kitab ini iman keberapa? Iman kepada kitab adalah apa? Kita meyakini dan percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran kepada para nabi dan rasul ya. Itu pengertian kitab. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada berapa? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Sebelum itu ada dalil yang menerangkan tentang kitab-kitab Allah. Ada yang bisa baca? Ada yang mau membaca? Yang bersedia? Nah, dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 136 ini diterangkan bahwa orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para rasul, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan ya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dan ada juga hadis Rasul dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya isi kitab itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di bukit Sinai atau Bukit Sinai. Saatnya yang ke-7 dimulai. Bukit itu berada di Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. Sebelum abad 12 sebelum Masehi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Saatnya yang ke-7 dimulai. Ada 10 isi yang berada di dalam kitab Taurat. Bacakan. Isi yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah. Jadi kitab Taurat juga nyuruh
umat-umatnya itu untuk mengesahkan Allah. Sama kan dengan Al-Quran ya. Al-Quran juga menyuruh untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat supaya mensucikan hati di pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu disuruh bersuci orang-orang itu. Nah, atau lebih kita kenal dengan Sabtu. Kalau di orang Nasrani itu apa ya? Sabtu. Ada yang ngomong enggak? Enggak ada. Kemudian berikutnya menghormati kedua orang tua, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan mengambil hak orang lain, dan larangan berbuat cabul. Jangan cabul ya. Yang kedua, kitab Zabur. Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Berisi nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan. Selain itu, kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, serta kata-kata hikmah. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama. Tapi sekarang udah susah, tidak ditemukan lagi sebenarnya kitab Zabur yang asli itu di mana. Ya. Kurang lebih kalau di internet kita cari gambar-gambar kitab Zabur seperti ini. Isinya apa? Tentang memuliakan Allah, tentang bersyukur kepada Allah, tapi dia lebih ke nyanyi-nyanyi, ya, mirip-mirip beberapa agama yang ada sekarang, ya kan? Dia memuja-muji Tuhannya dengan cara bernyanyi, ratapan jamaah, ratapan doa, dan nyanyian untuk raja. Kemudian kitab yang ketiga yang menyempurnakan kitab Zabur, Taurat dan Zabur adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini mengabarkan yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada kaum Bani Israel. Jangan disamakan Bani Israel hidup zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian menghapus sebagian hukum dari Taurat. Terdapat keterangan bahwa kelak akan datang utusan Allah terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Pengakuan adanya Nabi Muhammad itu datang dari kitab suci non-Muslim. Ya. Jadi orang gereja, orang Yahudi, orang Nasrani itulah yang mengakui keberadaan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang diturunkan kepada siapa? Kitab Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Bedanya Al-Quran dengan kitab lain adalah Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Ya. Kalau kalian sudah dibagi kelompok, sudah kemarin juga kita sudah membuat perencanaan untuk proyek. Jadi hari ini kita akan membuat infografis terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, infografis itu nanti kalian bikin per kelompok, kalian diskusikan, kalian pelajari buku dan link internet yang kemarin, ya. Kemudian nanti kalian buat infografis di kertas satu lembar. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, ya. Bantu lah. Enggak kak. Kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infografis, yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
infografis tentang nama kitab Allah yang akan disampaikan oleh evangelisasi. Yang satu, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di mana ada abad 12 sebelum Masehi dan bahasa Taurat adalah Ibrani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah kita dapatkan, jadi intinya adalah kita sebagai seorang muslim maka hukumnya adalah wajib untuk mengimani kitab-kitab. Pertama apa tadi? Taurat, Zabur, Injil, dan yang terpenting adalah kita mengimani kitab Al-Quran sebagai kitab iman. Ya. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita sering membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong dipelajari di rumah kembali tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan semuanya untuk doa. Semua siap? Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang dirapikan sepatu.